Selamat malam teman-teman yang people semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi hari ini di tempat ini untuk kita boleh bersekutu bersama-sama. Dan mari pada hari ini kita mau bersyukur, mengawali ibadah kita dengan penuh ucapan syukur dan kita panjatkan kehadirat Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan.
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ini pengakuan kami Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yes Lord. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama angkat hatimu. Naikkan ucapan syukurmu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Kami bersyukur Tuhan, kalau sekali lagi kami diingatkan, kami memiliki Allah dan Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu di sisi kami, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Engkau tetap bersama kami. Dan banyak hal sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, dan sebentar lagi kami akan bersyukur dan semakin menyerukan Engkau, karena kami percaya Engkau sudah bertata di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau menjadi cahaya, kami mau menjadi terang buat sekitar kami Tuhan. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi
kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan, aku ajak teman-teman untuk kembali merenung setiap kebaikan Tuhan. Kita mau masuk semakin dalam menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sepenuh hati dari awal. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi ya Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan tak akan ku takut. Tak akan ku
percaya padamu Tuhan. Kami hanya percaya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh teramat baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan hati yang mau menerima Tuhan, tidak mengeraskan hati kami, sehingga apa yang Kau sampaikan malam hari ini boleh kami tanam dengan baik, boleh berbuah dengan baik juga Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam anak-anak muda, young people GPDI ZA yang Tuhan kasihi dan yang saya kasihi. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah walaupun masih melalui online. Ya, dan puji Tuhan, setelah kita memuji memuliakan Tuhan dan kita percaya walaupun kita ada di rumah masing-masing, di saat kita memuji memuliakan Tuhan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan malam hari ini, saya berikan tema, God, I give you my best. Tema ini sesuai dengan yang diberikan oleh pengurus Young People pada saya. Ya, saya harus belajar taat, dengar-dengaran karena firman Tuhan malam hari ini ada hubungannya juga dengan ketaatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang persembahan yang terbaik, memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita mungkin ingat satu ayat ya yang terpampang di depan saudara, ya, dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya, ayat ini saya yakin bukan ayat yang sulit untuk diingat ya, sebab kita mungkin mengingat ayat ini, menghafal ayat ini sejak kita masih sekolah minggu, yang pernah duduk di sekolah minggu. Saya yakin Ratu Ma di sini pernah duduk di sekolah minggu. Dengan kata lain, kita semua ini lulusan sekolah minggu ya. Puji Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua ya, saudara-saudara bisa mengikuti dari rumah. Ya, dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setelah Paulus memaparkan banyak hal, mulai dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11. Pada bagian ini, pada pasal 12 ini, dia memberikan nasihat. Ya, kata nasihat di sini dalam bahasa Yunani parakaleo. Parakaleo artinya menasihatkan, memohon atau mendesak. Beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata ini. Ada yang menggunakan kata menasihatkan, seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, terjemahan baru LAI. Kemudian ada juga yang menggunakan kata memohon, aku memohon. Dan ada juga yang menggunakan kata aku mendesak. Jadi kata parakaleo ini sebenarnya adalah kata yang lembut, tetapi sebenarnya juga adalah kata yang tegas. Ya, kata yang tegas di situ terlihat dari salah satu maknanya adalah mendesak. Aku mendesak kamu. Karena itu aku menasihatkan. Karena itu aku memohon. Karena itu aku mendesak kamu. Ya. Jadi nasihat Paulus di sini, ya, desakan Paulus di sini, ya, permohonan Paulus kepada jemaat Roma di sini dan kepada kita semua malam hari ini, anak-anak muda yang people. Ya. Ini adalah satu nasihat, satu permohonan, satu desakan untuk melakukan sesuatu yang memang sudah seharusnya atau sudah sepatutnya dilakukan oleh jemaat. Sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Apa itu?
Ya, itu tadi sudah lihat, yaitu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan seluruh tubuh. Ya, dalam bagian ini tubuh adalah bagian yang terlihat dari manusia, sehingga tubuh dapat mewakili keseluruhan keberadaan hidup manusia. Jadi ketika Paulus mengatakan hendaklah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, itu maksudnya sebenarnya adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Ya, hidup manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, jadi mempersembahkan tubuh artinya kita mempersembahkan seluruh bagian dalam hidup kita. Paulus menasihatkan kita untuk tidak menyisahkan sedikit pun bagian dalam hidup kita yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan, sekali lagi mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ada pertanyaan, mengapa? Mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita? Mengapa persembahan tubuh itu bagi Paulus itu hal yang memang sudah sepatutnya? Hal yang memang sudah selayaknya. Jadi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah hal yang sudah sepatutnya dan selayaknya dilakukan oleh semua orang percaya. Ya. Nah, bagian ini ada hubungan yang sangat erat dengan permulaan dari kalimat itu ya dalam Roma 12 ayat 1. Paulus katakan karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Karena itu. Ini menjadi alasan, ini menjadi jawaban mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kalau saudara-saudara membaca Roma pasal 1 dan sampai dengan pasal 11. Jadi Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11 mendahului Roma pasal 12. Inti dari pasal 1 dengan pasal 11 saya ringkas saja. Ya. Ringkasnya bahwa Paulus menjelaskan dalam pasal-pasal itu bahwa orang percaya adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Pasal 1 ayat 17 saja sudah disinggung dengan jelas. Orang benar hidup oleh karena iman. Dalam pasal 5 dia menjelaskan tentang pembenaran oleh iman. Ya, pembenaran kata lainnya adalah diselamatkan. Ya, orang dibenarkan atau orang diselamatkan karena iman. Dan dia juga menjelaskan bahwa keselamatan yang kita terima karena iman, dari pihak kita harus memiliki iman, tetapi itu semua semata-mata adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik manusia. Jadi surat Roma dengan tegas ya menuliskan tulisan-tulisan Paulus yang menentang ya bahwa ada anggapan orang-orang Kristen pada waktu itu, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, bahwa orang-orang Kristen juga tidak hanya harus beriman untuk diselamatkan, tapi juga harus melakukan segala sesuatu yang baik baru bisa diselamatkan. Tidak. Ya, jadi dalam surat Roma ini Paulus memberikan penegasan. Doktrin Kristen didasarkan pada keselamatan by faith. Ya, kita diselamatkan, kita dibenarkan karena iman, dan itu merupakan kasih karunia Tuhan semata-mata. Sehingga kita tidak memiliki alasan untuk membanggakan diri ya tentang keselamatan kita. Ya. Dan saya membaca satu ayat yang sangat penting ya dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Semua ancaman penghukuman yang harusnya dialami oleh orang percaya, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23, ya upah dosa adalah maut, sekarang sudah dibatalkan.
Ya, sekarang sudah diangkat semua ancaman hukuman itu. Ya, dengan kata-kata yang demikian tegas, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada mereka tidak ada lagi ancaman penghukuman. Dan kita tahu bersama bahwa penghukuman yang seharusnya kita terima telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kita baru saja memperingati dan merayakan Paskah. Setiap tahun kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Setiap tahun, bahkan setiap awal bulan ketika kita melakukan perjamuan kudus, ingatan kita, memori kita dibawa kembali kepada peristiwa 2000 tahun lalu itu. Peristiwa yang sangat penting dan bersejarah untuk kita. Peristiwa yang sangat menentukan hidup kita. Ada seseorang, dan kita tahu dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah merelakan dirinya, memberikan hidupnya, mati tergantung di atas kayu salib untuk melakukan penebusan dosa saya dan saudara. Dia mati untuk menggantikan kita. Dia mati untuk menggantikan saya. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan saudara semua. Ini adalah kebenaran yang sangat sentral di dalam Alkitab. Bahkan firman Tuhan memberitahukan bahwa pengakuan kita kepada kebenaran ini itulah yang menyelamatkan. Sekali lagi, pengakuan kita, percaya kita dalam hati dan pengakuan lewat bibir bahwa Yesus Kristus mati untukku, untuk menebus segala dosaku, itu adalah iman yang menyelamatkan. Ya, dan kita bersyukur sekali ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bahkan dengan kata-kata yang tak dapat diungkapkan lagi, saudara ya. Bagaimana seharusnya kita bersyukur pada Tuhan. Kita orang-orang berdosa yang seharusnya menerima penghukuman itu, tetapi Kristus karena kasih-Nya yang besar telah menanggung semuanya demi saya dan saudara. Ya, untuk itulah, karena itu kata Paulus. Karena itu, karena apa? Karena kita sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Karena kita telah memperoleh hidup di dalam Kristus. Kita beroleh persekutuan di dalam Kristus, dan dengan demikian segala berkat-berkat ilahi dicurahkan dalam hidup kita. Kita bukan lagi menjadi musuh Allah, tetapi sekarang kita menjadi sahabat Allah. Dan itu semua dikerjakan Yesus untuk kita. Kita yang dulunya mati karena dosa, tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita sekarang menjadi hidup di dalam Kristus. Karena itu, kata Paulus, karena itu, karena hal itu semua, karena pembenaran yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kita, karena kekudusan yang telah Tuhan berikan pada kita ketika kita ada di dalam Kristus. Karena itu semualah, maka Paulus mendorong kita. Paulus menasihatkan kita. Bahkan Paulus memohon, mendesak kita untuk apa? Untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, persembahan hidup itu adalah hidup yang memang sudah sepatutnya. Ya, persembahan hidup adalah hidup yang sudah sepatutnya. Ya, hidup yang sudah sepatutnya dan selayaknya kita persembahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah, ya saya catat di sini, adalah kehidupan yang dijalani untuk melakukan kehendak Allah. Jadi bukan lagi melakukan keinginan diri sendiri. Bukan lagi untuk memuaskan hawa nafsu keinginan diri sendiri. Tetapi kehidupan yang dipakai oleh Allah untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau dulu kita adalah hamba dosa dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh dosa, maka setelah kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, kita tidak lagi hidup, menjalani hidup ini untuk memuaskan keinginan kita sendiri.
Inilah kehidupan yang memang sudah sepatutnya. Kita yang telah menerima kasih karunia Allah yang sedemikian besar itu, kita harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Ya, Paulus ingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 15, kalau kita tidak melakukannya, maka kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia. Sekali lagi, kasih karunia Allah itu bisa menjadi sia-sia. Kalau kita yang telah menerima kasih karunia Allah yang sedemikian berharga, sedemikian besar, tapi masih hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita akan satu bahaya. Bahaya yang bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Bahayanya adalah ketika dia telah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dia masih hidup untuk melakukan, memuaskan keinginannya sendiri. Hidup seperti dulu dia hidup. Ketika dia hidup bagi dunia, ketika dia hidup bagi dosa. Dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak hidup pada jalan-jalan Tuhan. Dia tidak jadi berkat bagi orang lain. Justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu adalah kehidupan yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus mendesak. Paulus memohon, aku mendesak jemaat. Aku mendesak kamu. Ini hal yang sangat penting dilakukan oleh orang percaya. Dilakukan oleh anak-anak muda yang people GPD ZA. Supaya hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ibadah yang sejati, true worship. Kita adalah penyembah-penyembah yang benar ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, true worshiper. Ya, kalau hidup kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan, kita masih hidup untuk diri sendiri, mengejar keinginan diri sendiri, ya, membuat tujuan-tujuan untuk diri sendiri, tidak peduli dengan tujuan-tujuan dan kepentingan Allah dalam hidup kita. Mungkin kita beribadah, mungkin, tetapi ibadah itu adalah ibadah yang palsu. Lawan daripada ibadah yang sejati adalah ibadah yang palsu. Ibadah yang palsu itu maksudnya, simpelnya, ya hanya kelihatannya saja beribadah, terlihat demikian. Tapi Tuhan katakan, aku melihat hati dan bukan melihat apa yang dilihat di depan mata manusia. Sekali lagi, karena demikian pentingnya, Paulus mengingatkan kita, mendesak kita, menasihatkan, memohon, mendesak kita untuk mempersembahkan hidup. Memberi hidup, mempersembahkan hidup itu satu langkah yang sangat vital, sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak memiliki komitmen untuk memberi diri kepada Tuhan, ketika kita tidak memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, selama tidak ada komitmen itu, Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa melalui hidup kita. Oleh sebab itu mari, ya, kita ingat lagi pesan firman Tuhan, pesan Paulus, ya, mari kita persembahkan hidup kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mungkin anak-anak muda yang people GPD ZA masih melihat persembahan tubuh itu hal yang abstrak, ya, hal yang abstrak. Ya. Nah, malam hari ini, ya, saya ingin membuat hal ini menjadi dua hal yang praktis. Ya, ada dua hal yang praktis yang kita harus lakukan. Ya, yang kita harus lakukan, yang kita harus perbuat sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang memberi diri kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang memberi diri kepada Tuhan, ya, adalah orang-orang yang percaya dan mengimani bahwa segala sesuatu dalam hidupnya adalah milik Tuhan.
Ya, milik Tuhan. Bahkan dalam Roma pasal maaf saya terlewat. Roma pasal yang ke-14 ini lebih lanjut lagi dikatakan oleh Paulus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Ini hanya bisa disampaikan, diucapkan oleh orang-orang yang memiliki komitmen mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Seluruh hidupnya, termasuk apa yang dia miliki, kekayaannya, kesehatannya, apapun yang ada pada dia, termasuk harta bendanya. Ya, dia akan percaya dan sungguh-sungguh meyakini bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Saya akan membuat simpel, ya. Kalau kita baca ya, dalam Matius 22 ayat 21, kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, dari ayat ini mari kita belajar sederhana, hal yang simpel, walaupun mungkin pada prakteknya kita akan mengalami kesulitan. Ya, tetapi sekali lagi hal ini adalah hal yang praktis. Sekali lagi kalau kita berpikir mempersembahkan tubuh mungkin terlalu abstrak ya. Mari kita buat ini menjadi hal yang praktis dan simpel. Ya. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, saya diberikan info bahwa young people GPDZA, ya, mungkin ada yang masih kuliah, tapi ada juga yang sudah bekerja. Ya, ada yang masih kuliah, yang mungkin sepenuhnya ya masih mengandalkan orang tua karena masih kuliah. Tapi ada yang sudah bekerja, sudah memiliki pendapatan dan penghasilan sendiri. Perhatikan baik-baik ayat ini. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita lihat, punya dua bagian. Tapi saya mulai dulu dari Allah tentu saja ya. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Ya, ada satu persembahan yang diajarkan ya di dalam Alkitab, dan ini adalah hal yang juga dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Ya. Ya, tentu kita semua mengenal ayat ini ya. Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya. Kita diajar ya, gereja kita mengajarkan bahwa salah satu kunci berkat ya adalah kalau anak-anak Tuhan itu tahu mengembalikan milik Tuhan. Ya, kita diberikan 90% untuk kita kelola untuk kepentingan kita sendiri. Tapi ada 10% yang harus kita bawa kembalikan kepada Tuhan. Ya, ada yang berkata, Pak, persepuluhan itu pengajaran lama. Ya, kita sudah tidak perlu lagi. Sekali lagi Yesus mengonfirmasi, bayar kepada Kaisar apa yang wajib kamu bayar. Bayar dan kembalikan apa yang juga menjadi milik Tuhan. Apa yang memang wajib kamu kembalikan, apa yang wajib kamu bayar kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ini mengonfirmasi dengan jelas ya bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Ya, kalau dulu Perjanjian Lama imam-imam ya bait Allah memerlukan segala sesuatu ya supaya imam-imam di situ bisa tetap eksis, bisa tetap hidup untuk melayani. Gereja pun sekarang membutuhkan demikian. Jadi prinsipnya masih sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya
Persepuluhan itu bukti ketaatan. Ya. Orang yang taat kepada Allah akan melakukan ini. Ya. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan akan mulai belajar taat kepada Tuhan. Termasuk taat mengembalikan milik Tuhan. Memberikan persembahan-persembahan. Termasuk persembahan persepuluhan. Ya. Persepuluhan adalah bukti iman. Firman Tuhan katakan masih dalam Roma. Apapun yang kamu lakukan tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Ketika kita datang pada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, kita memberi persembahan persepuluhan, itu bukti iman. Bukti iman kita. Kalau kita kembali baca Matius 3 ayat 10, Tuhan menjanjikan berkat kok di situ. Kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita, ya kita akan memberikan, kita akan mengembalikan milik Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berutang pada orang yang memberi. Amin. Tuhan tidak pernah berutang. Ya, dan Dia sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Tapi jangan pernah menjadikan persepuluhan atau persembahan lain sebagai transaksi dengan Tuhan. Ya, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bertransaksi. Sekali persepuluhan itu bukti ketaatan, bukti iman kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Persepuluhan juga adalah, ya, Tuhan melatih kita untuk belajar memberi. Ya, jangan seperti lintah. Ya, di dalam Amsal pasal 30 itu ada satu binatang yang disebutkan di situ, ya. Lintah mempunyai 2 anak. 2 anak perempuan, namanya unik, ya, dia kasih nama sama. Untukku dan untukku. Ya, ini satu bahasa kiasan yang menggambarkan betapa rakusnya lintah. Lintah akan stop menyedot darah ketika dia mati, bukan kenyang, tapi sampai mati. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti lintah. Tuhan mengajar kita untuk belajar memberi. Sebagaimana Dia adalah Allah yang pemberi. Dia juga mau mereduplikasi karakternya itu dalam hidup kita. Ya, itu karakter memberi. Ya, puji Tuhan. Ada peringatan firman Tuhan, orang kikir, orang pelit tidak bisa masuk surga. Saudara yang dikasih Tuhan. Terakhir, memberikan persepuluhan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi dan mendukung gereja. Ya, sebagai anggota gereja kita perlu mengasihi. Kita perlu mendoakan dan mendukung gereja. Gereja memiliki banyak kebutuhan karena di gereja masih di dunia ini. Apa yang dapat kontribusi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau ada anggapan-anggapan saya akan mengayakan pendeta atau gereja, ya, itu adalah statement-statement yang dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya ya tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Itu saja, simpel, sudah dikasih Tuhan. Kemudian kita lihat Matius, kembali kita lihat yang kedua. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan pada kaisar? Pajak. Ini maksudnya pajak. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Masih dalam Roma, Paulus mengingatkan kita untuk taat kepada pemerintah. Ya, jadi membayar pajak dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Membayar pajak adalah kontribusi warga negara. Saya dan saudara sebagai warga negara Indonesia, kita perlu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita kan tahu fungsi pajak itu untuk pembangunan. Ya, dan mari kita berdoa supaya pembangunan di Indonesia semakin merata seperti program Bapak Presiden kita, membangun dari desa, dari pinggiran. Ya, ini ada usaha pemerintah kita untuk kesetaraan, ya, untuk menjangkau ya orang-orang yang ada di pelosok-pelosok supaya mereka juga bisa menikmati kesejahteraan seperti yang mungkin dinikmati oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa dan di kota-kota besar. Ya. Sekali lagi, ya, Tuhan mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita untuk memberikan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan malam hari ini kita diajar 2 hal yang praktis oleh firman Tuhan.
berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan berilah kepada kaisar, berilah kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka terhadap firman ini. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati kami, mengubah kehidupan kami melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, untuk kami terus mempersembahkan hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan ke dalam pimpinan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam hidup kami hari lepas hari kami jalani bukan untuk ya Tuhan memenuhi, memuaskan Tuhan keinginan-keinginan kami semata-mata, tapi kerinduan di hati kami adalah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kerinduan yang sungguh-sungguh di hati kami untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, hidup memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Baik kami di tempat kuliah, di tempat kami bekerja, di rumah kami masing-masing, bahkan di gereja, saat Tuhan memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati seluruh anak-anak Tuhan, seluruh yang people KPDI ZA yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau yang akan menolong, memberikan kekuatan mereka menghadapi setiap pergumulan, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah malam hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, ajar kami untuk terus memberi, ya Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara kami dengan menjadi ya Tuhan warga negara yang taat berpajak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kasih karunia dari Yesus Kristus dalam persekutuan, pertolongan, perlindungan, sukacita dari Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Tuhan dan akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.